Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pustaka Guru. Baik Bapak Ibu, di video kali ini saya akan membahas pertama kali untuk FR tahap yang kedua. Dan ini adalah hari yang pertama ya, atau sesi yang pertama. Mohon maaf jika suara agak berdengung karena memang kondisi saya sedang flu, kemudian hujan juga di sini hujan deras. Jadi mungkin agak terganggu suaranya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke FR-nya. Nih ya. Ini FR update terbaru ya. Yang pertama ini adalah lambang Pancasila ya. Berarti secara keseluruhan FR di tahap kedua ini sama dengan FR di tahap yang kedua ya. Jadi tahap kedua itu sama dengan tahap yang pertama. Muncul kembali sama. Jadi memang pemerintah itu tidak mengubah soalnya. Tetap untuk tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 itu dengan soal yang sama, dengan materi yang sama. Jadi tujuan diadakan tahap kedua dan ketiga memang agar peserta itu benar-benar mendapat hak untuk lulus ya. Jadi ada tahap 2 dan tahap ketiga. Tapi dengan tentu tetap passing grade-nya harus terpenuhi, tetap menjaga kualitas gitu ya Bapak Ibu. Nah, FR yang pertama itu tentang lambang ya, lambang Pancasila ini ya Bapak Ibu, lambang Pancasila. Kemudian yang kedua adalah bentuk kerjasama ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah paragraf narasi, eksposisi, argumentasi. Saya sudah membahasnya juga, termasuk lambang Pancasila. Kemudian paragraf prosedur. Paragraf prosedur itu adalah paragraf tentang tata cara atau langkah-langkah. Langkah-langkah membuat sesuatu. Misalkan membuat rendang, membuat donat, membuat agar-agar, puding ya, dan sebagainya. Nanti kita ada tip ya, ada tip bagaimana kita menjawab teks paragraf prosedur seperti ini dengan cepat. Oke, Bapak Ibu. Lalu ada rumah adat, pakaian adat, lagu daerah. Ini lagu daerah yang akan kita bahas nanti ya. Jadi yang ke selanjutnya teori belajar. Ini sama sudah kita bahas. Ada Gagna, Asable, Piaget dan lain sebagainya. Kemudian metode belajar, ada discovery, PBL, PJPN, query. Nah, ini sintak-sintaknya ya Bapak Ibu. Dipelajari lagi sintak-sintaknya apa saja. Kemudian urutannya. Nah, ini keluarnya seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah kebudayaan yang disahkan UNESCO. Nanti akan kita bahas ya setelah ini seperti apa. Dan saya juga sudah membahas di video sebelumnya. Kemudian yang sembilan adalah urutan perang yang terlama atau perang yang paling pertama ya setelah kemerdekaan. Kemudian tugas lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif. Kemudian makna pembukaan alinea. Saya sudah membahasnya. Makna pembukaan alinea 1 itu tentang apa, 2, 3, 4 itu apa. Kemudian daftar pustaka ini sama. Ada disgleksia, disgrafia dan lain sebagainya. Ada fungsi sistem pencernaan, ada alat pernafasan. Nah, ini biasanya fungsinya apa? Alat pencernaan yang bagian ini fungsinya apa? Nah, seperti itu. Ada hukum Newton kedua ya, tentang gaya ya. Kemudian gaya itu sendiri. Kemudian prosedur daur hujan. Nah, nanti kita akan bahas ini ya Bapak Ibu. Ada energi kinetik, potensial dan mekanik. Kalau energi kinetik berhubungan dengan ketinggian berarti energi potensial ya. Kalau ketinggian itu berhubungan dengan energi potensial. Kemudian kaitan dengan energi kinetik itu adalah dengan adanya percepatan atau kecepatan. Baik, kita lanjutkan untuk yang FR selanjutnya. Baik, ini ya Bapak Ibu. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Oke, ada reuse dan reduce ya. Kemudian pertempuran. Oke Bapak Ibu, reduce itu artinya kalau reuse itu kan berarti menggunakan kembali. Reduce berarti mengurangi segala yang mengakibatkan sampah dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang pertama. Ini contoh soalnya. Lambang sila ketiga Pancasila mempunyai makna titik-titik. Nah, sila ketiga Bapak Ibu yang harus pelajari lambangnya ya, maknanya sila ketiga, bukan Pancasila yang ketiga tapi lambangnya ya Bapak Ibu, yang diperhatikan itu lambangnya. Lambang 1 bintang itu menggambarkan keagamaan yang ada di Indonesia atau kerohanian ya. Kemudian sila kedua rantai emas itu adanya saling membantu, saling membutuhkan, baik laki-laki dan perempuan atau sesama manusia gitu ya, rantai emas. Kemudian yang pohon beringin itu kaitan dengan tempat berteduh untuk rakyat. Ya, jadi pohon beringin itu Indonesia itu sebagai tempat berteduh atau berlindung untuk rakyatnya, itu pohon beringin maknanya. Kemudian kepala banteng itu ya hewan sosial yang suka berkumpul. Banteng kan sukanya bergerombol, berkoloni ya.
Kemudian yang kelima, padi dan kapas itu mengartikan bahwa sandang dan pangan sebagai kebutuhan untuk kemakmuran. Jadi soal yang ini adalah sila yang ketiga tentang Pancasila, lambangnya adalah pohon beringin, berarti tempat berteduh untuk rakyat. Jadi jawaban yang D. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kemarin saya menjelaskan di lambang keempat apa, sekarang yang ketiga. Kita lanjutkan untuk alinea kedua. Pembukaan alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mempunyai makna terkait titik-titik. Nah, ini kemarin saya membahas tahap 1 ada yang keluar alinea kedua dan alinea keempat. Nah, kemarin saya membahas di alinea keempat. Hari ini kita membahas di alinea kedua. Nah, ingat lagi ya Bapak Ibu, alinea pertama itu terkait dengan ketidaksetujuan dengan penjajahan atau hak untuk merdeka ya, yang ini sila pertama ini ya Bapak Ibu, ini sila pertama. Kemudian cita-cita negara Indonesia itu alinea kedua. Jadi ini sila kedua, alinea kedua. Kemudian motivasi spiritual ini sila ketiga. Baru tujuan negara Indonesia adalah alinea keempat. Jadi yang kedua ini berarti yang cita-cita negara Indonesia. Ya, Bapak Ibu yang dipahamkan ini ya, 4 ini ya. Ini harus pahami lagi. Oke, Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi kedua itu adalah cita-cita. Keempat tujuan negara atau dasar negara. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan yang soal berikutnya. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO. Nah, ini keluar lagi Bapak Ibu tadi ya, UNESCO pada tahun 2020 ya, 2020. Ada yang soalnya keluar di 2019 dan ada yang 2020. Jadi ada 2 tahun ini yang sering muncul. Nah, ingat ya Bapak Ibu, 2019 itu pencak silat. Kemudian pantun adalah 2020. Jadi ini 2020. Pencak silat itu 2019 ya, dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang 2020 adalah pantun, karena yang sering keluar itu 2020 dan 2019 ini ya. 2019 adalah pencak silat, kemudian yang 2020 adalah pantun. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pertempuran ya, urutan pertempuran yang terlama, artinya pertama ya, pertama kali setelah kemerdekaan. Ini ya, ada pertemuan Ambarawa, 5 hari di Semarang, Medan Area, Bandung, Lautan Api. Urutan pertemuan yang benar adalah, oke Bapak Ibu, cermati. Pembahasannya seperti banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah 5 hari di Semarang. 5 hari Semarang, kemudian ada 10 November itu yang ketiga. 4 adalah pertempuran Medan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa di screenshot atau nanti kita berikan file soal ini dalam bentuk PDF ya. Jadi kita ulangi lagi, kita tidak akan membahas yang ini, nanti Bapak Ibu bisa dibaca kembali. Oke. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu oke, sebelumnya yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini kalau boleh gambar gitu ya Bapak Ibu, ini peta Sumatera, ini Jawa. Ya, ini Kalimantan. Ini Sulawesi, ini adalah Maluku, kemudian Irian Papua ya, Irian Jaya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah 5 hari Semarang. Di sini Bapak Ibu, ini Semarang, ini 1. Kemudian langsung kedua adalah di ini ya Bapak Ibu, di sini di 10 November atau Surabaya. Yang kedua. Surabaya, jadi Semarang, ini nomor 1. Berarti nomor 2 ya, Bapak Ibu, nomor 2. Kemudian Surabaya itu nomor 4. Nah, ke sini langsung atas. Ini Medan ya Bapak Ibu, Medan. Pertempuran Medan nomor 3 ya Bapak Ibu, nomor 3. Ini juga nomor 3. 2, 4, 3. Oke. Kemudian setelah ini balik lagi di sini si Ambarawa ya. Semarang juga Ambarawa. Berarti yang pertama ya Bapak Ibu, ini 1. Kemudian yang terakhir adalah Bandung Lautan Api. Cerit di sini. Ini yang keempat, ini yang ke-5. Pertempuran Bandung Lautan yang 5. Jadi 2, 4, 3, 1, 5. Ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu biar cepat dilihat yang pertama apa Bapak Ibu. Yang paling utama adalah ini ya, nomor 2. Dan yang terakhir adalah yang ke-5. Kalau ada 2 jawaban yang ini sama, 2 dan 5 ini, tinggal Bapak Ibu lihat tengah-tengahnya yang nomor 2. Nah, nomor 2 langsung yang C gitu ya Bapak Ibu. Ini pertempurannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pelajari kembali urut-urutannya. Kemudian soal yang sama, ini soal yang tadi ada yang
menyebutkan soalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada hari di Palembang, kemudian Surabaya dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kita buatkan. Hampir sama tadi ya. Jadi yang pertama di sini adalah yang 4 dulu, Surabaya dulu ya. Sebelumnya yang Semarang. Kalau Semarang 5 hari Semarang tidak ada, berarti yang Surabaya. Berarti 4. Kemudian 3, Medan ya, 4. Kemudian ke Medan, Surabaya dulu, ke Medan, kemudian ke Puputan ke Bali ya, berarti 5. Kemudian baru Palembang itu hampir setelah Bali ya, ke 1. Kemudian yang terakhir itu agresi militer itu agak tahun-tahun berikutnya ya. Jadi kedua ini ya, 4 3 5 4 3 5 1 2 yang B ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi, yang pertama di sini adalah Bapak Ibu harus memang benar-benar hafal urutannya. 5 hari di Semarang yang pertama, kemudian nanti baru ke Surabaya, baru lari ke Medan, terus Ambarawa lagi gitu ya. Jadi 5 hari di Palembang itu agak terakhir ya, agak terakhir. Tapi yang paling terakhir itu agresi militer. Dan masih banyak lagi sebenarnya setelah agresi militer kedua ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya. Nah, ini tadi ya, ada lagu daerah tapi artinya apa, yang tentang melestarikan budaya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau jeli-jeli itu tentang penghibur hati yang sedang berduka, jadi kesedihan ya. Kemudian bunga jumbo itu tentang semangat atau keindahan tanah Aceh. Kemudian ya Korambi Ramko itu tentang perang antar suku. Nah, baru yang Bandindin ini adalah menyambut terhadap tamu yang datang, atau perayaan adat atau budaya, atau mengandung pesan kepada generasi penerus agar menjaga kebudayaan. Jadi yang melestarikan budaya ya ini ya, yang di Minang ini ya Bapak Ibu, di lagu Bandindin. Oke Bapak Ibu, seperti ini. Ini Bandindin itu adalah melestarikan budaya. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya, ada teks prosedur ya, atau paragraf prosedur. Itu artinya paragraf yang menjelaskan tata cara atau langkah-langkah membuat sesuatu gitu ya. Nah, triknya adalah Bapak Ibu lihat yang pertama ini ya, yang pertama, kemudian dan yang terakhir. Nah, yang pertama, Bapak Ibu mungkin tidak tahu ya bagaimana cara membuat rendang, bagaimana membuat donat dan sebagainya. Tapi yang pertama, tipnya adalah Bapak Ibu lihat yang pertama. Pertama mungkin Bapak Ibu bisa mengira-ngira, kira-kira ditumis dulu bumbunya atau dihaluskan. Nah, yang jelas dihaluskan dulu ya bumbunya, sebelum ditumis kan dihaluskan dulu. Berarti haluskan semua bumbu. Ini berarti yang B ya. Kalau di sini berarti yang 3 ya Bapak Ibu. Haluskan bumbunya, ini nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah tumis. Tumis itu nomor 1. Nah, gini ya, ini nomor 2. Berarti tumis itu nomor 2 ya, langkah yang kedua. Baru yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir adalah masak dengan api yang kecil selama beberapa jam sampai warna kecoklatan sesuai selera. Nah, ini ya. Yang terakhir itu biasanya yang sudah selesai gitu ya. Jadi yang 4 ya Bapak Ibu, yang keempat. Nah, ini bisa dilihat aja. Jadi 3 1 terus titik 4. Berarti yang ini ya C ya, 3 1. Kemudian 5 ya, 5, 3, 1, 5, 2, dan 4. C ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu triknya lihat langkah yang pertama, kemudian langkah yang terakhir. Nah, kalau di pilihannya cuma itu, ya langsung dijawab saja Bapak Ibu. Yang C ya, 3 dan 4. Itu yang terakhir ya. Yang pertama 3, yang terakhir adalah 4. Berarti yang C. Gitu Bapak Ibu. Karena kadang kita tidak tahu bagaimana cara membuat sesuatu itu ya. Kalau yang penting Bapak Ibu lihat pertamanya dan terakhirnya. Gitu ya. Sama. Ini juga rendang ya. Udah tadi ya. Nah, selanjutnya adalah yang merupakan prosedur daur hidup pada nyamuk. Nah, ini Bapak Ibu terkait prosedur daur hidup pada nyamuk. Bapak Ibu kadang ada beberapa di tahap yang pertama dulu ada yang menjelaskan tidak ada jawabannya ya. Padahal seperti ini sebenarnya ada Bapak Ibu. Nah, daur hidup itu kan yang pertama adalah telur, larva, pupa, dan nyamuk. Tapi di sini mungkin tidak ada Bapak Ibu telur, larva, pupa ya. Kalau ini telur, kemudian jentik-jentik itu artinya sama dengan pupa Bapak Ibu. Jentik-jentik dan larva itu sama ya. Jadi bukan yang ini ya Bapak Ibu, salah. Tapi Bapak Ibu kan yang namanya daur hidup itu harus tahu dimulainya tidak harus dari telur gitu ya.
bisa dari nyamuknya atau imagonya dulu. Nah, ini ya. Berarti nyamuk, kemudian telur, kemudian larva dan pupa. Nah, ini berarti nyamuk, telur, larva dan pupa. Berarti yang D ya. Nyamuk, telur, jentik-jentik itu larva ya. Berarti nama lainnya larva itu adalah di sini jentik-jentik. Kalau di hewan lain mungkin lain lagi ya. Kalau di nyamuk itu larvanya itu adalah jentik-jentik. Baru pupa. Pupa itu kepompongnya ya, bersama dengan kepompong baru nanti kembali lagi di nyamuk. Ya, jadi seperti itu yang disebut dengan daur hidup itu tidak harus dimulai dari telur, tetapi bisa saja telur dari nyamuk atau mungkin dari pupa juga tidak masalah ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin ini terkait soal di tahap yang kedua. Mudah-mudahan ada gambaran bermanfaat. Silakan Bapak Ibu cek kembali di video saya yang lain sudah membahas untuk, dan ada ya yang sudah dibahas di video-video sebelumnya terkait sama dengan tahap yang pertama. Jadi intinya Bapak Ibu, soal di tahap kedua ini adalah sama dengan tahap yang pertama gitu ya. Karena apa? Karena memang pemerintah niatnya adalah biar peserta itu lolos, tapi tidak kemudian menggampangkan soal, tapi biar soalnya tetap sama, kualitasnya tetap terjaga gitu Bapak Ibu. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.